Pemirsa, libur panjang pada minggu depan yakni 28 Oktober hingga 1 November 2020 berpotensi meningkatkan jumlah kasus kumulatif harian maupun mingguan COVID-19. Kekhawatiran ini dipicu dari pengalaman 2 libur panjang sebelumnya, yakni Idul Fitri dan peringatan Hari Kemerdekaan. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, dalam live streaming yang dipantau dari Denpasar mengatakan, terdapat berbagai studi yang mengungkapkan linearitas antara mobilitas masyarakat dengan penurunan kasus COVID-19 baru dan pasien meninggal. Jika mobilitas masyarakat kota berkurang 20%, akan dapat melandaikan kurva kasus hingga 33% dan menunda kemunculan puncak kasus selama 2 minggu. Sedangkan jika 40%, kasus akan berkurang sebanyak 66%, dan menunda kemunculan puncak kasus selama 4 minggu. Pihaknya mengingatkan angka penularan kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Jika tidak mendesak, sebaiknya mengurungkan niat berlibur dan tetap diam di rumah. Jika memang kegiatan di luar rumah tidak dapat dihindari, masyarakat diingatkan selalu menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu wajib memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun di air mengalir. Selain itu, keputusan keluar rumah juga harus dipertimbangkan secara matang. Jika masyarakat menerima kunjungan sanak saudara, diminta melakukan protokol 3M saat ada di rumah. Tetap mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan sabun. Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan sinerginya dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan kasus dalam masa libur panjang ini. Ia mengatakan Satgas COVID-19 Nasional sudah memberikan beberapa langkah antisipasi dalam menghadapi sejumlah kerumunan yang mungkin muncul pada libur panjang. Yang pertama, antisipasi kemunculan kerumunan sosial, budaya, dan keagamaan. Kedua, kerumunan ekonomi. Ketiga, kerumunan keluarga dan kekerabatan. Dan keempat, kerumunan akibat bencana. Antisipasi melibatkan pemerintah dan pengelola tempat ibadah, hiburan, maupun pengusaha dengan memperketat pemberlakuan prokes, serta menyediakan sarana sebaik mungkin. Diah Dewi, Bali Pos, melaporkan.